Pemakaian kata Pemakaian kata-kata yang benar. Kata merupakan modal dasar dalam menulis. Semakin banyak kosakata yang dikuasai seseorang, semakin banyak pula gagasan yang dikuasainya dan sanggup diungkapkannya. Dalam penggunaan kata, penulis yang menggunakan ragam bahasa Indonesia jurnalistik diperhadapkan pada dua persoalan, yaitu ketepatan dan kesesuaian pilihan kata. Ketepatan mempersoalkan apakah pilihan kata yang dipakai sudah tepat setepatnya, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis dan pembaca. Sedangkan kesesuaian mempersoalkan pemakaian kata yang tidak merusak wacana. Penggunaan alinea. Alinea merupakan suatu kesatuan pikiran, suatu kesatuan yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Setidaknya, dalam satu alinea terdapat satu gagasan pokok dan beberapa gagasan penjelas. Pembuatan alinea bertujuan memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan suatu tema dari tema yang lain. Nama saya Anissa Dian Ramadhania. Di sini saya akan menjelaskan kebermaknaan atau signifikan kejadian yang berkemungkinan akan mempengaruhi kehidupan orang banyak atau kejadian-kejadian yang punya akibat terhadap pembaca. Contohnya, kenaikan BBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nining Nur Sakinah, NPM 125. Penggunaan kalimat dalam bahasa jurnalistik menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif dikatakan mampu membuat proses penyampaian dan penerimaan berlangsung secara sempurna. Keefektifan kalimat ditunjang antara lain oleh keteraturan struktur atau pola kalimat. Selain polanya harus benar, kalimat itu harus pula mempunyai kalimat yang menarik. Besaran atau magnitude. Kejadian yang menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak. Contohnya, angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 586,842 kasus. Timelines atau kebaruan, yaitu kejadian yang menyangkut peristiwa yang baru terjadi. Contohnya, presiden yang baru dilantik, wali kota yang baru diangkat, artis yang baru melahirkan, pejabat yang baru masuk penjara, dan semua itu merupakan suatu berita. Kedekatan atau proximity adalah kejadian yang ada di dekat pembaca. Bisa kedekatan geografis atau emosional. Contoh, Gunung Semeru mengalami erupsi. Nama saya Anissa Dian Ramadhania. Di sini saya akan menjelaskan ketermukaan atau sisi manusia, prominence atau human interest, kejadian yang memberi sentuhan perasaan kepada pembaca. Kejadian orang biasa, tetapi dalam peristiwa yang luar biasa. Contohnya, seorang pria berhadapan dengan seekor ular piton sepanjang 7 meter, atau kejadian orang luar biasa, public figure dalam peristiwa biasa. Contohnya, Megawati mantan presiden yang memiliki hobi menanam tanaman hias. Berita langsung. Berita langsung digunakan untuk menyampaikan kejadian penting yang secepatnya diketahui pembaca. Aktualitas merupakan unsur yang penting dari berita langsung. Kejadian yang sudah lama terjadi tidak bernilai untuk berita langsung. Aktualitas bukan hanya menyangkut waktu, tetapi juga sesuatu yang baru diketahui atau dikemukakan. Misalnya, cara baru, ide baru, penemuan baru, dan lain-lain. Berita ringan atau biasa disebut soft news adalah berita yang tidak mengutamakan unsur penting yang hendak diberitakan, melainkan sesuatu yang menarik seperti kejadian-kejadian penting. Selanjutnya yaitu berita kisah feature serta laporan mendalam in-depth report. Berita kisah adalah tulisan tentang kejadian yang dapat menyentuh perasaan atau menambah pengetahuan pembaca lewat penjelasan yang rinci, lengkap, serta mendalam. Jadi nilainya pada unsur manusiawi dan dapat menambah pengetahuan pembaca. Bahasa jurnalistik merupakan gaya bahasa yang digunakan wartawan dalam menulis berita.
Sebutan lain bahasa jurnalistik adalah bahasa media, bahasa pers, dan bahasa koran, atau dikenal dengan newspaper language. Dengan menggunakan bahasa khas wartawan ini, maka penulisan di media akan jauh terlihat lebih ringkas, padat, mudah dipahami, efektif, serta lebih efisien untuk dibaca. Wartawan dapat meringkas banyak fakta dan memadatkan makna dalam sebuah kata atau kalimat. Jadi, kesimpulannya, dalam bahasa jurnalistik menggunakan bahasa baku sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tetapi, penggunaan bahasa lebih dimaksudkan dalam tujuan komunikatif, di mana penggunaan bahasa bisa tetap dimengerti oleh kalangan intelek rendah sekalipun. Bahasa jurnalistik memiliki ciri-ciri utama antara lain hemat kata, lugas, dan umum. Terima kasih.